Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk seluruh siswa kami di kelas 8. Oke, kita akan melanjutkan materi kita ke bab kedua, yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Oke? Iya. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Yang pertama, bagian dari Undang-Undang Dasar itu pembukaan, kan? Oke. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks pembukaan itu tidak dapat dipisahkan daripada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Bu, apa rupanya makna dari Undang-Undang Dasar itu? Undang-Undang Dasar ini merupakan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar ini merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari berjalannya roda pemerintahan di Indonesia. Sudah. Jadi kalau dia itu kan tadi undang-undang dasarnya. Sedangkan si pembukaan ini dia itu merupakan awal atau paling susunan paling depan daripada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu. Ini dia. Sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen. Oke, masih ingat kan Indonesia mengalami amandemen sebanyak 4 kali di dalam sampai saat ini sudah 4 kali amandemen, sudah 4 kali perbaikan. Bagaimana susunannya sebelum diamandemen, Ibu? Ini dia. Yang pertama teks pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, yang ketiga adanya penjelasan dari setiap pasal-pasal. Sudah. Namun setelah dilakukan amandemen, setelah dilakukan perbaikan, sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi mengalami perubahan pula. Apa saja perubahannya, Bu? Yang pertama, dia terdiri atas pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal. Si pembukaan ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Bagaimana isi teks awal dari pembukaan ini pada saat kemerdekaan atau pada saat proklamasi itu sampai sekarang masih tetap sama. Sudah, tetapi pasal-pasalnya itu mengalami perubahan. Ya, dan di yang ketiga dia sudah tidak ada lagi penjelasan. Oke, sampai di sini paham ya? Ya, selanjutnya apa hubungan proklamasi dengan pembukaan? Oke. Di dalam teks proklamasi dan si pembukaan ini tadi memiliki dua hal yang sama, dua hal yang serupa, di mana di dalam kedua teks tersebut memuat hal-hal yang hampir sama. Oke, di dalam teks proklamasi ini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama mengenai pernyataan kemerdekaan dan tindakan setelah kemerdekaan. Nah, sama kan dengan pembukaan kan? Di pembukaan bagaimana ditegaskan bahwa negara Indonesia itu menentang yang namanya sebuah penjajahan. Di dalam pembukaan itu telah dikemukakan bahwa kami negara Indonesia sudah berdiri kan gitu kan, dan setelah itu di teks pembukaan juga dibahas tindakan yang akan dilakukan setelah kemerdekaan. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, iya kan? Di situ dia merupakan kedua hal yang sama di dalam kedua teks tersebut. Oke, sudah sampai di sini paham ya bagaimana kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan apa hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Oke, kalau begitu sekarang tugasnya untuk seluruh siswa kami di kelas 8, silakan kalian membuat video pengucapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan pakaian seragam sekolah. Sekali lagi,
menggunakan pakaian seragam sekolah dan mengucapkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat siang dan selamat belajar di rumah.